Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi laporan analisis bisnis kami pada toko kue Rikoko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adelia Firnanda Putri, NPM terakhir 77. Saya Muhammad Ren Atika Pratama, NPM terakhir 061. Saya Ella Yuli Pratiwi, NPM terakhir 071. Di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan yang telah kami buat. Di latar belakang ini kami menggunakan pengertian CFF, yaitu Cross Functional Flowchart, yang merupakan alat visual yang digunakan untuk memodelkan dan memaparkan aliran kerja atau proses bisnis dari beberapa departemen atau fungsi yang berbeda dalam sebuah organisasi. Nah, CFF ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana informasi atau produk dapat bergerak melalui organisasi dari suatu fungsi atau departemen ke departemen yang lainnya. Terus dalam laporan ini kami membahas tentang proses bisnis toko kue yaitu Rikoko yang dijadikan objek visualisasi dan pemaparan CFF untuk mengetahui bagaimana aliran kerja dari berbagai departemen atau fungsi seperti pemesanan, pengelolaan, hingga proses pembuatan kue, layanan pelanggan, dan manajemen keuangan. Nah, di toko kue Rikoko ini juga menerapkan proses bisnis utama atau primary proses, di mana proses-proses yang menghasilkan nilai dalam bisnisnya itu mulai dari penerimaan material, terus dari supplier, terus sampai aktivitas dari pihak pelanggan. Nah, di sini kami juga memaparkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi proses apa saja yang ada di dalam bisnis toko kue Rikoko. Terus yang kedua, yaitu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis Rikoko ini. Terus yang ketiga, menggambarkan proses bisnis toko kue Rikoko itu bagaimana. Jadi tidak afdol jika kita punya rumusan masalah tapi tidak punya tujuan ya. Jadi kita juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui proses bisnis yang dijalankan oleh toko Rikoko itu bagaimana. Terus yang kedua, membantu toko kue Rikoko menyusun proses bisnis yang baik dan sejalan dengan peraturan dan tatanan yang sebenarnya. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari laporan ini dibuat yaitu mengetahui model proses bisnis dari toko Rikoko, mengetahui kondisi bisnis toko Rikoko, dan juga menggambarkan gambaran umum mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pebisnis. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Nah, di deskripsi perusahaan ini kami menjelaskan tentang toko Rikoko itu merupakan bisnis yang bergerak pada bidang penjualan toko kue kering dan basah dengan cita rasa yang khas dan memikat. Nah, di proses bisnis ini toko Rikoko memfokuskan pada kualitas bahan yang terbaik yang disiapkan dengan teliti dan standar khusus. Di harga yang ditawarkan dalam proses bisnis tersebut juga sangat relawan murah, mulai dari 2.500 hingga 100.000, sehingga tak ayal banyak pelanggan yang memilih toko tersebut menjadi langganan. Toko ini juga bertempat pada Desa Jabon, Dusun Mojo Runtut, RT 16 RW 08, Kecamatan Kerbung, Kabupaten Sidoarjo. Toko ini juga memiliki visi dan misi yang akan menjadi pendorong toko tersebut
menjadi toko yang berkembang pesat di masa mendatang. Visinya yaitu menjadikan produk olahan rikoko dapat dikenal khalayak umum karena cita rasanya yang khas dan memikat, serta menjadi pilihan utama para pelanggan dalam mencari aneka kue kering dan kue basah yang berkualitas tinggi. Namun, jika kita mempunyai misi, kita juga memiliki visinya. Jika kita mempunyai visi, kita juga memiliki misinya. Beberapa misi tersebut yaitu menyediakan kue kering dan kue basah yang berkualitas premium, menawarkan berbagai macam pilihan kue sesuai dengan pemesanan pelanggan, memberikan harga yang terjangkau, meningkatkan visibilitas bisnis melalui media online dalam menjangkau pasar yang lebih luas, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di dokumentasi proses bisnis ini kami menyertakan dokumentasi pengolahan dan dokumentasi packing. Di dokumentasi pengolahan ini kami melakukan pengolahan bahan baku secara terstruktur dan berurutan sesuai dengan tahapan dan takarannya. Di pengolahan ini kami juga menggunakan bahan baku yang segar dan premium sebagai prioritas utamanya dalam pembuatan kue, sehingga hasil kue tersebut itu menjadi lebih maksimal. Terus di tahapan akhir memproduksi kue yaitu pengemasan atau packing, kami selalu memperhatikan proses pengemasan secara cermat karena setiap kue memiliki kebutuhan packing yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya, sehingga melalui proses packing, pengemasan yang cermat, kita juga memastikan bahwa kue yang dijual itu tidak mengalami kerusakan dan tetap mempertahankan citra rasanya. Selanjutnya proses bisnis utama. Proses bisnis utama yang dilakukan toko rikoko adalah menjual kue kering dan kue basah secara online dan offline. Penjualan secara offline dilakukan oleh para pelanggan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi toko fisik dan melakukan interaksi jual beli. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat secara langsung berbagai macam pilihan kue yang ditawarkan, serta pelanggan dapat berkonsultasi dengan penjual mengenai produk yang akan dibeli. Sedangkan penjualan secara online dilakukan dengan cara melayani pelanggan melalui media sosial sebagai perantaranya. Selain itu, pemesanan kue kering dan kue basah juga dapat dilakukan melalui platform online dengan memilih produk yang diinginkan dan menentukan jumlahnya. Dalam penjualan online, pelanggan juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara online melalui beberapa metode, seperti pembayaran transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran digital. Selanjutnya ada proses bisnis pendukung. Dalam mendukung proses bisnisnya, Ria Karivianti tidak hanya fokus pada aspek produksi, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas seperti memberikan ilmu tentang pembuatan kue kepada masyarakat, Kegiatan tersebut pernah beliau lakukan dengan harapan adanya kegiatan berbagi ilmu tentang pembuatan kue beliau dapat memberikan wadah bagi masyarakat dalam mengasah keterampilannya. Namun tak jarang beliau mengikuti kelas pembuatan kue agar beliau dapat meningkatkan skill pembuatan kuenya serta dapat terus memantau target pasar yang dituju. Selain aktif dalam dua kegiatan tersebut, pemilik toko juga menjalankan tanggung jawabnya dalam mengolah aspek keuangan bisnis secara profesional. Beliau membuat laporan keuangan secara rinci untuk memantau performa finansial bisnisnya. Beliau juga melakukan identifikasi tren penjualan dan evaluasi keuntungan serta biaya operasional secara berkala. Dengan harapan beliau dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja bisnisnya. Dengan terus berkomitmen pada kedua aspek tersebut, Ria Karivianti akan berusaha untuk menjaga kestabilan operasi bisnis yang dibangunnya sehingga dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal.
Selanjutnya adalah implementasi bisnis RJoko pada CFF. Untuk mendukung proses bisnis RJoko, kami telah membuat diagram cross-functional flowchart yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang gambaran dan penjelasan secara detail proses pembuatan bisnis tersebut serta dapat memberikan evaluasi berkala terhadap kinerja yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Berikut penjelasan cross-functional flowchart proses bisnis RJoko. 1. Yaitu proses pemasaran. Proses pemasaran melibatkan konsumen dan owner yang dimulai dengan menghubungi atau mengunjungi owner, kemudian owner melayani konsumen, selanjutnya memberikan daftar produk dan harga, lalu konsumen melakukan list detail pemesanan dan melakukan pembayaran DP sebesar 50%. Yang kedua adalah proses produksi, di mana proses produksi melibatkan owner dan karyawan. Yang pertama dilakukan adalah owner menyiapkan bahan baku, kemudian karyawan mengelola adonan kue, memulai memasak kue, memberikan hiasan atau tambahan bahan pelengkap, mengemas kue atau packing, lalu owner mengecek hasil. Proses yang ketiga adalah pengiriman, yang melibatkan kurir, owner, dan konsumen. Kurir mengambil kue dari toko, kemudian owner memberikan kue serta membayar ongkir, lalu kurir mengantar kue ke tujuan, dan konsumen menerima kue. Konsumen melakukan pembayaran pelunasan ke owner, lalu owner melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya adalah tools for problem understanding. Tools for problem understanding merupakan salah satu alat yang dapat membantu kita dalam memahami dan memecahkan masalah dengan lebih efisien dengan menggunakan tools for understanding. Pada UMKM dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menganalisis akar penyebabnya, dan menemukan solusi yang tepat. Dalam menjalankan proses bisnisnya, RJoko juga menggunakan tools for understanding sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnisnya, sehingga mereka dapat memutuskan proses bisnis mana yang membutuhkan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan. Yang selanjutnya adalah check sheet. Check sheet sendiri merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat merekam kejadian atau peristiwa secara sistematis. Dalam proses bisnis RJoko ini, proses penggunaan check sheet memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk olahan mereka. Dalam pengukuran kinerja secara keseluruhan, check sheet dapat melakukan perbandingan data yang tercatat dengan target atau standar yang ditetapkan sehingga mereka dapat mengevaluasi pencapaian di berbagai proses bisnisnya. Nah, dari hasil wawancara dan kuesioner produk RJoko telah didapatkan data sebagai berikut. Beberapa penyebab turunnya pendapatan adalah seperti kemasan rusak, kenaikan harga bahan baku, keterlambatan pengiriman, kualitas produk menurun, kehabisan stok bahan baku yang dimulai dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Berikut adalah data yang telah kami kumpulkan. Kemasan rusak pada bulan Januari sebanyak 1, Februari 1, Maret 0, dan total munculnya penyebab adalah 2. Untuk penyebab kenaikan harga bahan baku pada bulan Januari 2, Februari 2, Maret 3, totalnya 7. Untuk keterlambatan pengiriman pada bulan Januari 2, bulan Februari 1, bulan Maret 2, totalnya 5. Untuk produk menurun, untuk kualitas produk menurun pada bulan Januari 1, bulan Februari 0, bulan Maret 0, dan totalnya adalah 1. Selanjutnya adalah kehabisan stok bahan baku pada bulan Januari 1, bulan Februari 1, bulan Maret 3, dan totalnya adalah 5.
Jadi total jumlah penyebab keseluruhan per bulan adalah Januari 7, Februari 5, dan Maret 8. Sehingga total dari 3 bulan tersebut adalah 20 total munculnya penyebab. Nah, analisis berdasarkan check sheet ini berisi kemunculan kemasan rusak dapat dilakukan pemilihan kemasan yang kokoh dan tahan terhadap benturan. Kenaikan harga bahan baku dapat melakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik dan diskon dengan jumlah yang besar. Keterlambatan pengiriman dapat diantisipasi dengan melakukan komunikasi yang jelas dengan menyediakan jasa pengiriman atau menyediakan lebih dari satu penyedia jasa pengiriman. Untuk kualitas produk menurun dapat dievaluasi dengan melakukan pelatihan keterampilan. Dan untuk kehabisan stok bahan baku dapat dilakukan analisis penyediaan yang lebih baik. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, cross-functional flowchart merupakan alat yang efisien untuk memodelkan serta memvisualisasikan proses bisnis. Nah, untuk toko kue Ricoko ini yang dimiliki oleh Ria Karivianti ini tidak hanya memfokus pada kualitas produk saja, tetapi juga menunjukkan keterlibatan pemilik secara langsung dalam setiap proses bisnisnya. Lokasi yang strategis, adanya pelayanan online, dan peran karyawan seperti Bu Endang turut mendukung kesuksesan bisnis ini. Dengan menyusun cross-functional flowchart untuk toko kue ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap aliran kerja bisnis membawa manfaat yang besar. Dalam penelitian kita kali ini, kita telah melihat bahwa pemahaman proses bisnis toko kue dapat membawa manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga untuk memahami kondisi bisnis secara umum. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa pentingnya pemahaman dan visualisasi proses bisnis dalam meningkatkan operasional dan kesuksesan sebuah bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.